materi yang nggak aku tahu loh. Apa tuh? Aku paham sih dikit-dikit kalau psikologi. Yang tentang psikologi kognitif itu. Oh, psikologi kognitif, aku tahu lah. Psikologi kognitif itu adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari proses mental. Nah, umumnya psikologi kognitif itu membahas mengenai cara berpikir, daya ingat, dan proses pada seseorang. Nah, fokus daripada psikologi kognitif itu yaitu bagaimana cara melihat, mempelajari, dan menyimpan maklumat. Oh, jadi itu ya. Sekarang aku udah paham sih. Makasih ya. Iya, sama-sama. Tadi kan kita siap kuis. Kamu tahu nggak tentang cakupan-cakupan psikologi kognitif itu? Tahu sih, duduk aja yuk, nanti aku jelasin. Cakupan psikologi kognitifnya ada banyak sih. Yang pertama tuh ada neurologis, pengenalan pola, bahasa, persepsi, terus ada juga representasi lisan, visual, bahasa, terus pemecahan masalah sama pengambilan keputusan. Itu aja sih. Oh gitu ya. Ya, makasih ya udah jelasin ke aku. Kita belajar psikologi kognitif nggak sih? Iya. Nah, jadi aku tuh paham, cuma aku tuh kurang pahamnya itu di bagian apa sih bedanya psikologi kognitif sama behavioristik? Oh, bedanya yaitu yang pertama lebih berfokus pada proses untuk mengetahui dan menganggap bahwa proses mental itu penting. Yang kedua, berusaha untuk menjelaskan bagaimana pikiran melakukan strukturalisasi dan organisasi terhadap pengalaman. Dan yang terakhir itu manusia bukan korban pasif dari lingkungannya. Itu kamu paham? Oh, paham sih sekarang. Kasih ya. Iya. Safaratul Farak. Jadi ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu. Lagi ngapain? Kok sendiri aja? Iya nih An, lagi belajar buat persiapan UAS. Kamu udah belajar belum? Udah sih, cuma kamu tau gak sih materi yang kognitif yang isu-isu itu aku kurang ngerti. Oh, yang isu-isu psikologi kognitif ya? Kamu tau gak? Oh itu ada 4. Nah, yang pertama kognitif science. Nah, itu mengkaji pikiran bukan emosi. Yang kedua ada namanya kognitif neuroscience. Nah, itu proses kognitif dari fungsi otak itu sendiri. Nah, sedangkan yang ketiga itu artificial intelligence, di mana manusia menciptakan komputer dengan kemampuan intelijennya sendiri. Dan yang terakhir itu proses distribusi paralel ya. Artinya aktivitas mental melalui saraf. Nah, ini cuma ada 4 sih, Ed. Nah, itu poin-poinnya. Oh, aku sekarang jadi ngerti sih. Makasih ya. Oke, sama-sama. Selanjutnya kita akan membahas tokoh-tokoh yang ada di psikologi kognitif. Tokoh yang pertama ada George A. Miller. Beliau lahir pada tanggal 3 Februari 1921. Beliau memiliki temuan yang disebut dengan short term memory. Lalu yang kedua ada Ulrich Neisser. Beliau lahir pada tanggal 8 Desember 1928. Beliau memiliki karya yang berjudul Kognitif Psikologi. Beliau juga dipanggil dengan Bapak Psikologi Kognitif. Lalu yang ketiga ada Leon Festinger. Beliau lahir pada tanggal 8 Mei 1919. Beliau terkenal dengan teorinya yang disebut Social Compression Theory dan Cognitive Dissonance Theory. Lalu tokoh yang terakhir ada Aaron Temkin-Beck. Beliau lahir pada tanggal 18 Juli 1921. Beliau adalah tokoh terakhir yang masih digunakan teorinya hingga saat ini. Beliau terkenal akan terapinya yang disebut dengan Cognitive Behavior Therapy. Sekian, itulah tokoh-tokoh yang ada pada psikologi kognitif. Terima kasih.